Kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di pasar. Sebagai contoh, pedagang sembako dan sayur menimbang massa barang sembako dan sayur untuk dijual secara eceran. Pedagang kain mengukur panjang dan lebar kain dengan meteran kain, serta pembeli sepulang dari pasar melihat jamnya untuk memperkirakan waktu kedatangan angkutan umum. Massa, panjang, dan waktu termasuk besaran fisika. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran besaran fisika, maka sangatlah penting bagi kita semua untuk mempelajari pengukuran tersebut secara baik. Jadi, marilah kita mempelajari besaran fisika dan pengukurannya pada video ini. Simak penjelasannya ya. Sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Di meja ada markisa, sudah habis dimakan opa. Perkenalkan, nama saya Nazala Velia dari SMA Negeri 2. Besaran fisika adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Besaran fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sistem satuan besaran fisika pada prinsipnya bersifat standar atau baku, yaitu bersifat tetap, berlaku universal, dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Satuan Sistem Internasional atau SI digunakan di seluruh negara dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan antar negara. Yang pertama ada Satuan Internasional untuk panjang. Hasil pengukuran besaran panjang biasanya dinyatakan dalam satuan meter, sentimeter, milimeter, atau kilometer. Satuan besaran panjang dalam SI adalah meter. Yang kedua ada Satuan Internasional untuk massa. Besaran massa dalam SI dinyatakan dalam satuan kilogram. Yang terakhir ada Satuan Internasional untuk waktu. Nah, besaran waktu dinyatakan dalam satuan detik atau sekon dalam SI. Untuk mengonversi atau mengubah dari suatu satuan ke satuan yang lainnya, diperlukan tangga konversi. Di samping satuan sistem metrik, juga dikenal satuan lainnya yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, liter, inci, yard, feet, mil, ton, dan ounce. Satuan-satuan tersebut dapat dikonversi atau diubah ke dalam satuan sistem metrik dengan patokan yang ditentukan. Konversi besaran panjang menggunakan acuan sebagai berikut. Di dalam sistem metrik juga dikenal sistem awalan dari sistem MKS, baik ke sistem makro maupun ke sistem mikro. Perhatikan tabel berikut. Besaran turunan memiliki satuan yang dijabarkan dari satuan besaran-besaran pokok yang mendefinisikan besaran turunan tersebut. Sebagai contoh, satuan percepatan dapat ditulis dengan meter per second kuadrat, dapat juga ditulis dengan newton per kilogram. Satuan besaran turunan dapat juga dikonversi. Contohnya adalah pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu satuan. Beberapa aspek pengukuran yang harus diperhatikan yaitu ketepatan, kalibrasi alat, ketelitian, dan kepekaan. Berikut ini kita akan bahas pengukuran besaran-besaran fisika, meliputi panjang, massa, dan waktu. Yang pertama, pengukuran panjang. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda haruslah sesuai dengan benda. Sebagai contoh, untuk mengukur lebar buku, kita gunakan penggaris. Sedangkan untuk mengukur lebar jalan raya, lebih mudah menggunakan meteran kelos. A. Pengukuran panjang dengan mistar. Penggaris atau mistar berbagai macam jenisnya, seperti penggaris yang berbentuk lurus, berbentuk segitiga yang terbuat dari plastik atau logam, mistar tukang kayu, dan penggaris berbentuk pita atau meteran pita.
Yang B ada pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan kelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa. Tahukah kamu alat ukur apa yang dapat digunakan untuk mengukur benda berukuran kurang dari 2 cm secara lebih teliti? Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,01 cm. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan part, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Bagian-bagian dari mikrometer adalah rahang putar, skala utama, skala putar, dan silinder bergerigi. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,1 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar sebesar 0,01 mm. Berikut ini adalah gambar bagian-bagian dari mikrometer. Pernahkah kamu pergi ke pasar? Ketika di pasar, kamu mungkin akan melihat berbagai macam alat ukur timbangan seperti dacin, timbangan pasar, timbangan emas, bahkan mungkin neraca digital. Timbangan tersebut digunakan untuk mengukur massa benda. Nah, prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digunakan. Dalam dunia pendidikan sering digunakan neraca Ohaus, 3 lengan atau 2 lengan. Perhatikan beberapa alat ukur berat berikut ini. Ketika berpergian, kita tidak lupa membawa jam tangan. Jam tersebut kita gunakan untuk menentukan waktu dan lama perjalanan yang sudah ditempuh. Berbagai jenis alat ukur waktu yang lain, misalnya jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, dan stopwatch. Dari alat-alat tersebut, stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik, yaitu sampai 0,1 sekon. Yang pertama ada pengertian suhu. Suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Yang kedua ada termometer sebagai alat ukur suhu. Suhu termasuk besaran pokok. Alat untuk mengukur besarnya suhu suatu benda adalah termometer. Berikut ini adalah penetapan titik tetap pada skala termometer. Yang A ada termometer Celcius. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atas diberi angka 100. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi 100 skala. Yang B ada termometer Reaumur. Titik tetap bawah diberi angka 0 dan titik tetap atas diberi angka 80. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi menjadi 80 skala. Yang C ada termometer Fahrenheit. Titik tetap bawah diberi angka 32 dan titik tetap atas diberi angka 212. Suhu es yang dicampur dengan garam ditetapkan sebagai 0 derajat Fahrenheit. Di antara titik tetap bawah dan titik tetap atas dibagi 180 skala. Yang D ada termometer Kelvin. Pada termometer Kelvin, titik terbawah diberi angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Kelvin menetapkan suhu es melebur dengan angka 273 dan suhu air mendidih dengan angka 373. Rentang titik tetap terbawah dan titik tetap atas termometer Kelvin dibagi 100 skala. Kita dapat menentukan sendiri skala suatu termometer. Skala termometer yang kita buat dapat dikonversikan ke skala termometer yang lain apabila pada saat menentukan titik tetap kedua termometer berada dalam keadaan yang sama. Salah satu usaha menjaga keselamatan kerja
dan mencegah terjadinya kecelakaan adalah dengan memperhatikan dan melaksanakan tata tertib di laboratorium. Kenapa sih kecelakaan dapat terjadi di laboratorium? Kecelakaan dapat terjadi di laboratorium karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tidak mematuhi tata tertib laboratorium, tidak bersikap baik dalam melaksanakan kegiatan laboratorium. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap alat, bahan, serta cara penggunaannya. Yang keempat, kurangnya penjelasan dari guru atau tenaga laboratorium. Dan yang terakhir, tidak menggunakan alat pelindung. Adapun bahaya-bahaya yang mungkin perlu diantisipasi di lingkungan laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, luka bakar akibat panas. Kedua, bahaya listrik. Yang ketiga, bahaya radioaktif. Dan yang terakhir adalah bahaya kebakaran. Contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah nyatakan jarak 2000 meter dalam satuan kilometer. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, perhatikan posisi konversi satuan yang ditanyakan. Letaknya di atas atau di bawah posisi satuan yang diketahui. Yang kedua, jika posisinya di atas dibagi dengan 10 pangkat N, dan jika posisinya di bawah dikali 10 pangkat N. Nilai N adalah jumlah tangga di atas atau di bawah satuan yang diketahui. 2000 meter berapa kilometer? Nah, satuan kilometer ini berada 3 tangga, jadi N sama dengan 3 di atas satuan meter. Maka, 2000 meter sama dengan 2000 dibagi 10 pangkat 3 kilometer. Jadinya 2000 dibagi 1000, hasilnya adalah 2 kilometer. Jadi 2000 meter adalah 2 kilometer. Soal selanjutnya adalah nyatakan massa benda 10.000 gram dalam satuan kilogram. Posisi gram berada 3 tangga di bawah posisi satuan kilogram. Jadi 10.000 gram sama dengan 10.000 dibagi 10 pangkat 3 kilogram. Hasilnya adalah 10 kilogram. Jadi 10.000 gram sama dengan 10 kilogram. Soal selanjutnya adalah nyatakan satuan kecepatan 36 km per jam dalam satuan meter per sekon. 36 km per jam sama dengan 36 km per 1 jam. Jadi, 36.000 meter per 3.600 sekon. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Jadi, 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Soal selanjutnya adalah hitunglah diameter baut pada gambar berikut. Langkah yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu skala utama. Pada gambar terlihat skala 0 non-use terletak di antara skala 2,4 cm dan 2,5 cm pada skala tetap. Jadi, skala tetap bernilai 2,4 cm. Langkah yang kedua adalah menentukan skala non-use. Skala non-use yang berimpit dengan skala tetap adalah angka 7. Jadi, skala non-use bernilai 7 dikali 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,07 cm. Langkah yang terakhir adalah menjumlahkan skala tetap dan skala non-use. Hasil pengukuran adalah 2,4 cm ditambah 0,07 cm. Hasilnya adalah 2,47 cm. Jadi, hasil pengukuran diameter baut sebesar 2,47 cm. Soal selanjutnya adalah hitunglah diameter kawat seperti pada gambar berikut ini. Langkah pertama adalah menentukan skala utama. Terlihat pada gambar skala utamanya adalah 1,5 mm. Nah, langkah selanjutnya adalah perhatikan pada skala putar. Garis yang sejajar dengan skala utamanya adalah angka 29. Jadi, skala non-use sebesar 29 dikali 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,29 mm. Langkah yang terakhir adalah menjumlahkan skala utama dan skala putar. Hasil pengukurannya adalah 1,5 mm ditambah 0,29 mm. Jadi 1,79 mm. Jadi hasil pengukuran diameter kawat adalah 1,79 mm. Selanjutnya, terdapat soal siswa mengukur suhu suatu benda menggunakan termometer Celcius sebesar 80 derajat Celcius.
Berapa suhu benda itu jika siswa tersebut menggunakan termometer Reaumur dan Fahrenheit? Yang diketahui adalah termometer sebesar 80 derajat Celcius. Yang ditanya adalah termometer Reaumur dan termometer Fahrenheit. Jawab yang A, termometer Reaumur. Sama dengan 4/5 termometer Reaumur. Jadi 4/5 dikali 80 derajat Reaumur. Hasilnya 64 derajat Reaumur. Yang kedua termometer Fahrenheit. Sama dengan 9/5 dikali termometer Celcius ditambah 32 derajat Fahrenheit. Jadi 9/5 dikali 80 derajat Celcius ditambah 32. Hasilnya adalah 176 derajat Fahrenheit. Jadi, suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Reaumur dan Fahrenheit adalah sebesar 64 derajat Reaumur dan 176 derajat Fahrenheit. Nah, teman-teman, selesai sudah nih kita membahas contoh-contoh soal tentang besaran fisika dan pengukurannya. Sekarang, teman-teman kerjakan yuk latihan soal berikut dan tulis jawaban teman-teman semua di kolom komen ya. Jadi, kita telah mempelajari semua subbab yang ada dalam materi besaran fisika dan pengukurannya. Tentu kalian sudah memahami bahwa dengan adanya besaran fisika dan pengukurannya ini, aktivitas sehari-hari yang kita lakukan menjadi lebih mudah dan lebih singkat. Dengan adanya fisika, kita bisa mengetahui bahwa banyak contoh dari besaran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fisika ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Mudah bukan memahaminya? Jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Selesai sudah materi kita pada kali ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena telah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Pak Robi pulang ke rumah. Rumah Pak Robi besar dan elegan. Ucapan saya mungkin ada yang salah. Saya mohon untuk dimaafkan. Anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya aturkan karena sudah sabar menyimak materi ini. Saya Nazala Velia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.